Ini merupakan makhluk-makhluk mitologi bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya Yunani yang mengenal makhluk-makhluk mitologi, namun negara Timur Tengah dan negara Arab pra-Islam juga mengenal makhluk-makhluk mitologi. Tidak hanya satu, makhluk-makhluk mitologi tersebut banyak macam dan ragamnya. Hal tersebut terungkap dari berbagai macam manuskrip Arab kuno, yaitu tepatnya Arab Jahiliyah, sebelum Islam datang dan menerangi bangsa Arab dan dunia. Silahkan simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa memberi info-info yang bermanfaat. Terima kasih. Karkadan. Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang karkadan, coba bayangkan badak dikombinasi dengan kuda. Lalu kemudian bayangkan juga ada tanduk meruncing yang sangat panjang di kepalanya. Ya, seperti itulah bayangan bentuk karkadan. Makhluk ini dikatakan sebagai pembantai tapi juga penyelamat, dengan berbekal badannya yang kekar serta tanduknya yang tajam di bagian kepalanya. Karkadan bisa jadi makhluk yang sangat merusak, namun begitu konon ketika seorang berhasil mematahkan tanduknya dan menjadikan sebagai cangkir minum, maka air yang tertuang di dalam tanduk tersebut bisa jadi obat untuk segala penyakit. Nas-nas. Makhluk satu ini digambarkan punya fisik yang luar biasa besar. Bentuknya sendiri adalah seperti manusia, namun hanya mempunyai setengah anggota tubuh. Gambaran kasarnya ia adalah manusia yang terbelah dua secara vertikal. Meskipun hanya setengah badan, Nas-nas punya kecepatan yang luar biasa. Satu kali melompat dengan satu kakinya, ia bisa merengkuh jarak yang amat jauh. Menurut kepercayaan Arab, Nas-nas sendiri adalah keturunan bangsa jin yang disebut dengan Sikh. Falak. Falak mempunyai fisik seperti ular, namun ukurannya sangat besar. Makhluk ini dikabarkan tengah mendiami dunia bawah dan akan keluar nanti saat dunia akan berakhir. Falak sendiri diceritakan mempunyai nafsu makan yang besar. Ia bisa memakan hampir apapun, bahkan satu desa sekalipun. Falak juga sering diceritakan sebagai makhluk neraka yang tugasnya adalah menyiksa manusia. Ular satu ini juga sering disamakan dengan Sujaul Akra. Dalam riwayat, ular ini diceritakan punya ukuran tubuh yang tak terbayangkan besarnya, serta ditugasi untuk menghukumi manusia yang selama di dunia lalai dalam berbuat kebaikan. Bahamut. Nama Bahamut sendiri tidak terlalu asing di telinga. Makhluk satu ini umum digambarkan sebagai sosok naga yang menguasai para naga, alias yang terkuat. Bahamut juga dikenal baik dan suka melindungi. Namun, Bahamut versi Arab ini sangat berbeda dari yang umum diketahui banyak orang. Dalam mitologi Arab, Bahamut diwujudkan sebagai sosok ikan aneh dengan ukuran yang sangat besar. Kepalanya adalah kombinasi antara gajah dan badak, lengkap dengan taringnya yang mencuat tajam. Meskipun bentuknya beda, Bahamut versi Arab ini konon juga makhluk mitologi yang baik. Ia bertugas untuk melindungi dunia ini dari segala hal yang buruk serta bencana-bencana yang terjadi. Dandan. Namanya memang lucu, namun makhluk mitologi satu ini digambarkan sangat menyeramkan. Dandan menurut cerita Arab kuno adalah sebuah ikan yang ukurannya sangat besar, bahkan mungkin lebih besar dari paus zaman dinosaurus sekalipun. Konon ia besar dan bisa menghisap perahu seperti kita meneguk segelas minuman. Dandan pertama kali diketahui muncul dalam cerita 1001 Malam. Ghoul. Ghoul adalah sosok monster dari Arab kuno yang awal mulanya dianggap sebagai bangsa jin. Namun seiring berjalannya waktu, makhluk ini pun lebih dikenal sebagai jenis vampir. Hidup di padang pasir dan sering berkelana.
Makhluk ini sering membongkar dan menghancurkan makam untuk memakan mayat yang ada di dalamnya. Itulah beberapa hewan mitologi yang ada di dalam kepercayaan Arab kuno atau Timur Tengah pada masa lampau. Bagaimana kita sebagai Muslim menyikapinya? Kita orang Islam hanya percaya pada suatu hal, terlebih hal yang gaib. Kita percaya apabila Al-Quran dan hadis menyebut akan keberadaan mereka. Kalau dua sumber ini tidak menyebutkan, maka tidak wajib kita untuk mempercayainya, karena bisa jatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh agama, misalkan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.